Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ini baru 4 orang ya. Bentar, yang di grup WhatsApp ada berapa orang ya? Ini kelas Bekasi. Saya nggak pernah ke Bekasi. Semuanya sudah masuk grup WhatsApp perkuliahan? Sudah, Pak. Ada sebagian sih yang belum, Pak. Di grup sih 6 orang ya. Ya udah sama sih. Ini 5 orang. Di grup itu ada 7 orang, ini 5 orang. Termasuk saya. Oke, kita mulai saja. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Ini semester berapa ya? Kalau 2020 semester 4 berarti. Jadi dari awal perkuliahan selalu online ya? Belum pernah offline nggak selama ini? Kuliah offline. Masih on. Satu kelas ini pernah ketemu nggak? Kelas ini? Belum, Pak. Belum. Belum pernah ketemu? Belum. Sudah, Pak. Nggak saling kenal berarti ini satu kelas. Udah dikit nggak saling kenal ya? Oke, ini mata kuliah kita hari ini ada pengolah citra. Oke, mungkin pengenalan dulu ya, karena saya baru pertama kali ngajar di kelas ini. Mungkin sudah ada yang tahu nama saya. Dari WhatsApp sudah ketahuan ya, harusnya. Oke, nama saya panggil aja Dwi ya, Pak Dwi. Lengkapnya sebenarnya kalian sudah bisa lihat di e-kampus ya. Di e-kampus kan nama dosennya muncul ya. Nama dosen pengajarnya kan muncul. Kalian bisa lihat sih sebenarnya. Dari situ aja sekarang ini kalau kita mengetahui nama lengkap orang aja, kita bisa tahu semuanya ya, karena semuanya udah terindeks oleh Google. Kalian paste aja nama dosen-dosen di Google itu semuanya muncul ya. Mungkin paling atas itu data dikti ya. Karena dosen mahasiswa itu kan, karena sistem baru itu data dikti itu semua informasi. Makanya kadang kalau ada pencurian, bukan pencurian, ada penipuan dan lain sebagainya dicari, biasanya di screenshot kuliah di sini, ngambil aktif tahun sekian. Itu gara-gara dikti open data gitu ya. Jadi datanya di publik. Semua orang bisa lihat. Kalau kita cari nama lengkapnya aja, kalau nama lengkapnya sama dengan data yang dipakai untuk kuliah, muncul itu data dikti, dosen juga muncul juga, ngajar di mana, ngajar apa saja, perkuliah apa, latar belakang pendidikannya di mana, deh. Agak susah juga sekarang dengan adanya. Oke, itu untuk pengenalannya. Saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ntar. Hilang satu. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di kontrak perkuliahannya. Kontrak perkuliahan standar, pembagian kontrak perkuliahan dibagi 4 ya, kehadiran, tugas, UTS, UAS. Kalian bisa lihat sendiri. 15% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, 35% untuk UAS. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk persentase kehadirannya. Berapa? Bentar. Saya belum. Saya kayaknya jatuh.
ke ini nggak ada masalah ya. Disable annotation for other. Kehadiran tugas UTS UAS. Jadi insya Allah dalam satu semester ini akan bertemu saya dalam satu semester itu ada 16 pertemuan ya. Satu semester itu ada 16 pertemuan, dikurangi UTS UAS, jadi tinggal 14. Jadi nggak lama pertemuan 14 semester itu ya. Jadi sebenarnya perkuliahan itu nggak lama, maksudnya dari materi yang harus disampaikan itu kurang cukup seharusnya, idealnya gitu ya. Jadi makanya harus ditambahkan dengan tugas. Setelah kehadiran ada tugas. Paling perkuliahan itu dari materi itu hanya 20% ya. Perkuliahan di kelas itu 80% sisanya itu kalian kembangkan sendiri dari entah ngerjain tugas, implementasi, pengembangan dan lain sebagainya. Terus nanti ada UTS sama UAS. Kalau saya sebelumnya udah pernah ngajar mata kuliah pengolah citra. UTS UAS-nya adalah buat project, buat aplikasi. Aplikasi pengolah citra. Udah pernah lihat aplikasi pengolahan citra? Image kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu image processing ya. Seperti deteksi wajah, deteksi orang pakai masker atau enggak, yang mengolah memproses image. Nggak harus image. Kalau ini image ya, kalau mata kuliah kita pengolah citra, bukan pengolah video. Kalau deteksi wajah itu inputannya gambar gitu ya. Jadi nanti saya kasih contoh. Jadi deteksi wajah tapi inputannya gambar karena judulnya pengolah citra, bukan pengolah video. Kalau deteksi webcam wajah itu karena inputannya ada video, nanti pengolah video. Walaupun video itu sebenarnya terdiri dari beberapa gambar. Dianggapnya terdiri dari beberapa gambar. Nah, sekarang saya masuk ke aturan perkuliahan. Perkuliahan saya kalau lewat Zoom, aturan perkuliahannya adalah kehadiran dari ngeklik tombol online di e-kampus. Jadi link Zoom-nya itu nggak saya kasih, tapi saya taruh di e-kampus ya. Jadi kalian kalau ngeklik link itu akan menuju halaman baru, menuju ke halaman Zoom, sekaligus juga untuk kehadiran. Oke. Terus untuk pengumpulan tugas dan laporan, saya menggunakan Google Drive. Jadi masing-masing silakan kumpulkan itu. Jadi kalau nanti kan kita buat program ya, ini praktek ya, sebenarnya banyak prakteknya nanti. Kalau buat program itu nggak perlu di-upload kodenya ya, maksudnya shortcut-nya itu nggak perlu di-upload, tapi di-copy, ditaruh di Word, atau ditaruh PDF, sama output-nya ditaruh di PDF. Atau Word. Nanti habis itu di-upload di Google Drive. Linknya baru dikirimkan ke Google Form yang saya sediakan. Itu untuk pengumpulan tugas dan laporan. Kalau di saya, tugas-tugas itu bisa direvisi. Jadi nanti kalau masih ada perbaikan, ini apalagi cuma 6 orang, ya ngoreksinya mudah lah. Saya lebih senang kalau dikit ya. Kalau 30 ngoreksinya, karena saya kemungkinan akan banyak tugas ya. Karena untuk sebelum kita masuk ke materi satu semester itu kan saling berkaitan gitu ya. Seperti kalau kita main game itu, nggak bisa kita tiba-tiba langsung ke level 3 kalau nggak menyelesaikan level 1 dan level 2. Di perkuliahan ini juga kalian tiap level ini ada tugas-tugas. Jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, kalian harus kerjain tugas di sebelumnya. Konsepnya seperti praktikum gitu ya. Jadi ada tugas dikerjakan, kalau masih kurang silakan direvisi. Jadi ada revisi tugas. Jadi bukan yang penting ngumpulin tugas gitu, enggak. Ngumpulin tugas ngasal gitu ya. Saya koreksi kalau ngasal ya nilainya kecil, kalau enggak saya kasih feedback untuk ngerjakan ulang gitu ya. Jadi kalau level 1-nya belum selesai kan nggak mungkin naik ke level 2 gitu, kalau dalam game. Oke. Untuk tugasnya seperti itu. Terakhir pengumpulan tugasnya kapan? Jadi setelah ini nggak perlu nanya-nanya lagi kapan terakhir pengumpulan tugas. Saya sangat simpel. Tugas dikumpulkan sebelum UTS atau UAS. Jadi kalau sebelum UTS berarti pertemuan sebelum UTS itu tugasnya terakhir pengumpulannya adalah pertemuan sebelum UTS. Kalau setelah UTS, berarti pengumpulannya adalah sebelum UAS. Itu saja. Oke, ada yang baru masuk, 7 orang. Udah pas ini. Terus rekaman perkuliahan, saya usahakan
setiap perkuliahan itu saya rekam. Kalau nggak lupa ya, kadang-kadang saya nggak klik rekam. Jadi kalau ingat ya saya rekam, nanti saya upload di YouTube, kalian bisa lihat rekamannya. Jadi kalau lupa atau nggak ngikuti Zoom, kalian bisa ngikutin nih. Sama kadang juga kalau saya males, kalau harus ditanya sesuatu yang sudah saya jelaskan gitu. Daripada saya jelaskan lagi, saya balas saja, silakan dilihat rekaman perkuliahan sekian, menit sekian, detik sekian. Itu kan lebih enak. Seperti itu ya. Rekaman perkuliahannya nanti saya taruh di ditaruh di e-kampus atau di website saya. Kalian bisa cek. Nanti saya kasih alamatnya. Terus beberapa aturan dalam perkuliahan ini adalah kalau untuk hadiah. Jadi kalau ada yang aktif selama Zoom atau ada pertanyaan yang menarik atau tugasnya bagus ngerjainnya, saya kasih hadiah. Syaratnya adalah ngambil sendiri gitu ya. Saya di Cikarang sih. Ini semuanya di Bekasi berarti. Apa ada yang di Cikarang? Semuanya di Bekasi ya? Karena kelas Bekasi. Iya. Siapa tahu ada yang di Cikarang tapi ngambil kelasnya di Bekasi. Bekasi, Pak. Iya. Terus tadi sudah saya jelaskan ini revisi tugas. PowerPoint saya kelihatan kan? Jadi tugas itu ada revisinya kalau saya. Semuanya tugasnya masih ngasal-asalan ya saya kasih nilai 30, silakan diperbaiki. Kalau nggak mau memperbaiki ya nggak apa-apa. Cuma ingin tahu aja bahwa yang kalau kalian kerjakan itu ada salahnya di bagian ini, harus diperbaiki di bagian ini. Ngelatih juga nanti kalau di dunia industri atau dunia pekerjaan, namanya revisi itu udah nggak mungkin kita ngerjakan sesuatu langsung diterima gitu ya sama atasan ini. Biasanya harus diperbaiki dulu, perbaiki dulu. Iya, dilatih untuk seperti itu. Pelatih. Terus ada reminder perkuliahan. Jadi insya Allah yang ada di grup atau WhatsApp-nya nanti 1 jam atau 2 jam sebelum perkuliahan masing-masing ada mendapatkan notifikasi WhatsApp sebagai pengingat bahwa ada perkuliahan mata kuliah ini jam sekian lewat Zoom, materinya apa gitu ya. Itu inisiatif saya sendiri aja biar nggak ada alasan lupa atau apa gitu ya. Karena ada juga yang lupa nggak ikut UTS karena lupa gitu. Aneh juga ya, maksudnya mungkin saking sibuknya gitu ya. Itu masalah apa ya, pembagian probabilitas apa namanya? Tiap orang beda-beda ya. Apa maksudnya? Bobot apa bahasanya? Jadi maksudnya ada yang anggap perkuliahan itu kuliah itu yang pertama gitu ya, maksudnya tujuan yang pertama yang paling penting. Ada juga kan yang enggak lah belakangan aja, yang lain yang lebih penting. Nah, kan tiap orang kan beda-beda. UTS UAS project individu. Kalian kalau pengen lihat project UAS mahasiswa yang saya ajar tahun kemarin, kalian bisa search UAS pengolah citra teknik informatika Pelita Bangsa. Mungkin bisa saya kasih, ntar saya lihat dulu. Karena yang tahun kemarin project UAS-nya adalah tugasnya adalah saya suruh buat video terus diupload di YouTube dengan hashtag teknik informatika UPB. Apa Pelita Bangsa ya? UAS pengolah citra UPB. Oh iya. Video saya juga muncul ya. UAS pengolah citra UPB. Nah, ini proyek-proyek UAS pengolah citra, ada yang bagus juga sih. Ya, seperti inilah gambarannya. Jadi untuk mengolah gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Kalau ini proyek UAS-nya, jadi disiapkan dari sekarang. Saya langsung ke output-nya aja ini.
Koneksinya lemot. Jadi ini mencari nilai MSI dan PSNR tulang kaki menggunakan metode median filter. MSI dan PSNR itu untuk mengetahui kualitas citra. Nanti ada teorinya. Ini seperti inilah. Terus yang lain, OAS pengolah citra digital. OPB atau bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ya seperti ini ya. Saya kira materinya dengan universitas lain juga, kampus-kampus lain juga hampir mirip ya. Pengolah citra. Intinya seperti itu, buat aplikasi untuk mengolah citra, gitu aja. Nah, ini lanjutannya. Ini tadi saya sudah jelaskan revisi tugas, reminder perkuliahan, UTS, UAS, Project UAS. Nah, untuk pengumpulan tugas, jangan lupa kalau ngupload di Google Drive, default-nya itu kan hanya kalian yang bisa mengakses. Kalian ganti dulu linknya ke siapa saja yang memiliki, biar saya juga bisa akses. Untuk sebelum pengumpulan tugas. Gitu. Formatnya boleh PDF, boleh Word. Kenapa saya menggunakan Google Drive? Karena dengan Google Drive itu saya nggak perlu download ya. Jadi kalau kita klik, dia saya langsung bisa koreksi dari browser gitu. Langsung kebuka gitu filenya, halamannya. Nggak perlu saya download dulu, buka dulu, terus menu-menuin banyak, semua tugas ada banyak gitu ya. Kalau cuma link kan tinggal saya view kalau di Google Drive. Seperti itu. Kenapa saya pengumpulan tugasnya di Google Drive. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Informasi perkuliahan didapat dari mana? Informasi perkuliahan dari rekaman, link pengumpulan, materi, dan lain sebagainya ada dua ya. Yang pertama adalah di website e-kampus, karena itu masalah dengan kehadiran dan lain sebagainya, termasuk UTS, UAS, pengumpulannya di sana. Terus ada website pribadi saya. Website pribadi saya itu gunanya untuk pengumpulan tugas, sama bisa untuk mengetahui materi sama rekaman perkuliahan juga. Linknya di mana? Linknya saya kasih. Saya taruh di web chat. Nah, terus saya tadi sudah jelaskan tentang chatbot. Ada yang tahu chatbot? Bot chat? Apa bahasanya? Bahasa Indonesianya? Bot itu apa? Mesin nih. Ada yang tahu ya? Chatbot. Chatbot itu adalah aplikasi atau sistem yang bisa menjawab otomatis. Jadi kita buat sistem yang bisa menjawab otomatis, memahami input yang ditanyakan gitu ya. Jadi biasanya itu digunakan untuk sisi customer service gitu ya. Sekarang customer service semuanya kan robot ya. Kalau dulu orang, sekarang sudah digantikan sama robot. Nah, itu dengan adanya teknologi ada efek buruknya juga. Efek buruknya adalah yang paling sederhananya itu adalah tol itu ya. Maaf Pak, nggak bisa, sinyal hilang. Aduh, oh iya. Contoh sederhananya adalah dengan adanya teknologi, tol itu sudah nggak ada ya. Dulu ada orang yang jaga-jaga, itu udah ratusan orang dipecat gitu ya, otomatis. Customer service gitu ya. Customer service dulu banyak, dengan adanya aplikasi robot yang bisa jawab otomatis, hilang gitu ya. Ya, efek buruknya adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan nggak ada skill akan hilang, digantikan oleh robot. Masukannya bagaimana? Apa namanya? Kita harus bagaimana ya? Kita harus, tapi efek lain adalah perusahaan-perusahaan itu tetap membutuhkan orang untuk maintenance ya, mengoperasikan robot-robot itu. Jadi butuh orang yang punya skill dalam bidang teknologi. Jadi kalian harus memahami kompetensi yang dibutuhkan. Seperti itu. Kalau nggak punya kompetensi, ya digantikan sama robot, susah gitu. Seperti itu. Oke, chatbot itu isinya untuk ngecek, ini contohnya, dipanggilnya dengan UPB. Kalau kalian ketik UPB, nanti dia akan balas selamat datang, menu yang ingin, 1 untuk informasi akun, 2 untuk cek informasi. Sekarang beberapa rumah sakit juga customer service-nya seperti ini ya, jadi antrian, cek dokter dan lain sebagainya pakai, kalau 1 untuk apa gitu ya, 2 untuk apa, sama seperti
zaman dulu untuk telepon ya, pencet 1 untuk masalah ini, pencet 2. Kalau ini masih statis ya, di sini nggak ada kecerdasan buatannya sama sekali. Ini statis, maksudnya nggak pintar gitu ya, nggak pintar. Kalau pintar itu bagaimana? Kalau pintar itu nggak perlu harus ngetik 1, ngetik 2, seperti Siri gitu ya, kita nanya apa aja dia bisa jawab. Itu kalau pintar, ada kecerdasan buatannya, ada machine learning-nya, dia bisa pembelajar gitu ya. Nah, kalau di teks ini ada namanya NLP metodenya, Natural Language Processing, yaitu bagaimana kita membuat sistem yang nanti saya kembangkan itu juga saya pengennya bootnya itu nggak perlu harus dipanggil seperti ini, jadi kalian bisa ngechat apa saja dia bisa bales gitu ya. Kalau nggak paham ya nanti balasannya maaf saya kurang paham gitu ya. Biasanya kan kayak Siri, Google, Oke Google kan seperti itu. Kayak Siri, Oke Google kan kita nanya apa aja dia tetap seperti kita ngobrol sama orang ya. Maksudnya saya kasih contoh. Saya kasih contoh seperti Oke Google. Bentar, habis saya. Oke Google. Ingatkan saya besok pagi olahraga. Oke, saya akan ingatkan Anda besok pukul 8. Nah, tadi kan katanya ingatkan saya besok pagi olahraga. Kalau saya ganti, tolong besok pagi saya diingatkan olahraga. Itu kan kalimatnya beda, tapi dia tetap bisa memahami gitu ya. Kita coba. Oke Google. Ingatkan besok pagi untuk saya olahraga. Oke, saya akan ingatkan Anda besok pukul 8. Oke Google. Ingatkan saya untuk olahraga pada besok pagi. Oke, saya akan ingatkan Anda besok pukul 8. Nah, jadi kalimat apapun dia bisa deteksi gitu ya. Kalau nggak cerdas, kalau sistem itu nggak cerdas, hanya satu template gitu ya. Ingatkan saya olahraga besok. Ya. Kalau selain itu dia nggak bisa nerima. Nah itu kalau nggak cerdas sistemnya seperti itu. Kalau kalian cuma buat sistem yang kayak gitu ya sudah ketinggalan sekarang gitu ya. Maksudnya sekarang itu udah itu nanti tadi ada NLP gitu, Natural Language Processing, yang bisa memahami ya, sama seperti Siri, Oke Google gitu ya. Nah itu caranya bagaimana? Nanti ada tahapan-tahapannya. Kalian bisa dipelajari di saya kasih contoh metodenya itu Natural Language Processing. Nanti ada tahapan untuk case folding, merubah huruf besar ke huruf kecil semua, ngambil kata kuncinya, kayak menyapu, kita ambil kata dasarnya sapu. Tadi kan ada ingatkan saya, tolong ingatkan. Nah ingatkan itu, terus sistem itu ngambil kata kuncinya, apa kata dasarnya ingat, oh berarti pengen diingatkan. Terus ada kata kunci besok, berarti besok olahraga. Kalimat-kalimat yang lain, itu nanti ada namanya word list. Word list itu untuk menghapus word list kalimat-kalimat yang nggak penting gitu ya. Saya, kamu itu dihapus. Jadi kalau word listnya udah dihapus, nanti ada tinggal kata kunci dari situ sudah ketahuan maunya itu apa gitu. Seperti itu. Cukup jelas ya? Jadi Jelas, Pak. nah, machine learning itu, jadi ada sistem kecerdasan buatan, ada machine learning. Perbedaannya itu, saya kasih contoh yang biar perbedaannya deteksi. Machine learning itu seperti kita ngasih pelajaran ke anak kecil. Sebenarnya anak kecil nggak tahu apel gitu ya. Kita tunjukkan ini apel gitu ya. Kalau sistem itu nggak cerdas, bentar saya kasih contoh gambar. Biasanya pakai contohnya itu di teori-teori pakai apel. Kalau buat aplikasi biasa itu kita buat aplikasi deteksi deteksi apel gitu ya. Ya cuma ini semuanya saya kasih tunjuk kayak anak kecil, saya tunjukin gambar ini apel gitu. Ini apel, oh, dia ingat-ingat, oh apel itu ini. Kalau kita tunjukkan gambar yang lain seperti ini, dia nggak bisa jawab. Karena menurut dia apel ya ini gitu ya. Selain ini bukan apel. Itu kalau mesin yang biasa, maksudnya aplikasi yang biasa gitu ya. Tapi kalau machine learning, dia bisa belajar. Jadi kita tunjukkan beberapa gambar apel gitu kan.
Ini apel, ini apel, ini apel, ini apel, ini apel. Itu dia mempelajari, oh apel itu warnanya merah, oh ada yang hijau, bentuknya seperti ini. Jadi ketika ditunjukkan gambar yang lain, dia masih bisa jawab, oh ini apel. Gitu. Jadi kalau kalian dengar istilah machine learning, kecerdasan buatan, itu seperti itu. Jadi emang kecerdasannya itu dibuat gitu ya, bukan maksudnya buatan bagaimana. Emang kecerdasannya itu dibuat. Ini contoh sebenarnya apel, nanti kucing, gambar kucing gitu ya. Gambar kucing. Kucingnya malah macam-macam warnanya. Nah, kalau kita buat sistem biasa, nggak ada kecerdasan, deteksi kucing, terus kita kasih tahu ini gambar kucing, ya hanya dia bisa deteksi gambar ini. Kalau ditunjukkan gambar lain, dia nggak bisa identifikasi itu gambar apa. Tapi kalau kecerdasan buatan, itu makanya dalam kecerdasan buatan itu ada data training. Jadi data training itu kita kasih pembelajaran. Jadi biasanya dikasih 10 gambar, 20 gambar kucing, 30 gambar kucing gitu ya. Habis itu dia akan membuat model. Oh, kucing itu bentuknya gini di aplikasinya. Ketika ditunjukkan gambar kucing dalam bentuk lain, biasanya outputnya itu, oh, ini kucing berapa persen. Ini kucing berapa persen. Oh, ini apa? Kucing. Dia bisa jawab. Tingkat akurasinya berapa? 80% gitu, 70% gitu. Itu image processing di machine learning. Image processing juga. Oke? Cukup jelas ya? Kayaknya nanti habis ini saya live dulu. Ternyata saya lupa untuk memperpanjang Zoom-nya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Karena saya Zoom-nya ini terbatas 30 menit. Jadi kayaknya gini aja. Masing-masing silakan daftar di chatbot. Linknya ini, kalian klik daftar booth, terus isi name, nama, pilih kelas, WhatsApp gitu ya. Nanti akan ada balasannya. Dari booth itu nanti kalian bisa ngecek untuk kehadiran, nilai, dan lain sebagainya. Ini saya live dulu, nanti saya buat agenda baru, saya kirim di WhatsApp. Karena saya lupa memperpanjang untuk premium yang Zoom-nya. Ternyata ini sudah ada informasi, this meeting will end in 10 menit. Oke, ya. Saya live dulu ya, nanti kita masuk lagi. Oke, silakan diklik linknya. Saya kirim di WhatsApp aja. Nanti kalau sudah ngisi ada notifikasi di WhatsApp masing-masing. Habis ini kita masuk lagi. Saya end dulu.